Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 yang telah saya pelajari. Syukur alhamdulillah saya ucapkan atas rahmat dan karunia Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk terus belajar mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nida selaku fasilitator dan juga Bapak Eko selaku pendamping guru penggerak. Tidak lupa juga kepada para instruktur yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, dan juga rekan-rekan guru penggerak yang telah berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi saat saya mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi setelah saya mengikuti pembelajaran pada modul 2.1 tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah fakta. Mungkin kita sering mendengar dari internet atau sosial media tentang pendapat orang bahwa kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah bisa jadi malah mematikan potensi murid. Barangkali hal ini ada benarnya, terutama jika kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas-kelas diseragamkan sesuai dengan kehendak si guru tanpa memperhatikan bakat, minat, serta perasaan si murid. Nah, kritikan-kritikan semacam itu hendaknya menjadi penguat motivasi sebagai guru untuk melaksanakan perubahan, menciptakan terobosan bagaimana kegiatan pembelajaran justru memperkuat bakat, minat, atau potensi yang dimiliki oleh si murid. Terobosan yang saya maksud ialah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bersifat fleksibel. Kegiatan belajar mengajar ini agar terpenuhi kebutuhan belajar para murid yang beragam, maka dalam pelaksanaannya guru memvariasikan ada konten, proses, dan produk hasil dari kegiatan pembelajaran. Agar tepat sasaran, variasi dari konten, proses, dan produk hendaknya berlandaskan informasi, kesiapan, minat, dan profil belajar si murid melalui berbagai metode pengambilan data. Pernahkah Anda mengamati satu persatu wajah murid yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Anda? Apa yang Anda lihat? Sudahkah terlihat ekspresi sesuai dengan harapan Anda? Dengan meluangkan sedikit waktu untuk mengamati mereka, kita bisa mendapatkan banyak informasi. Apakah mereka merasa nyaman mengikuti kelas yang berlangsung? Kita juga bisa menggali informasi, tinggi ataukah rendah minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Jika kita mendapati minatnya rendah, barangkali kita perlu mengintrospeksi diri, jangan-jangan kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan belum memenuhi kebutuhan belajar. Lantas, maukah kita bertransformasi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menjalankan sesuatu yang baru tidaklah mudah. Guru harus memiliki kemampuan kuat untuk bergerak keluar dari zona nyamannya, menuju perubahan positif demi masa depan murid. Pada awalnya saya sendiri pun merasa berat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya cukup kesulitan menyiapkan konten yang berbeda-beda sesuai jenjang kesiapan belajar atau metode pembelajaran yang bervariasi sesuai gaya belajar para murid saya. Menyiapkan media yang dapat mengacu minat dan profil belajar mereka. Saya masih perlu banyak belajar bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran pada modul 2.1 calon guru penggerak memberikan gambaran yang jelas kepada diri saya bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, yaitu berkolaborasi dengan guru lain, khususnya wali kelas, guna merubah kelas tersebut menjadi komunitas belajar. Usaha agar
kelas meningkat menjadi komunitas belajar dapat kita awali dengan menciptakan hubungan antara anggota komunitas saling support satu sama lain. Tidak adanya bullying, menjadikan kelas tempat yang indah dengan banyaknya hasil belajar murid. Kelas menjadi tempat nyaman dan aman bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang. Permasalahan demi permasalahan diselesaikan dengan cara yang dapat membangun kompetensi serta kepribadian murid menjadi lebih baik, sehingga tercapainya kesuksesan belajar dan keberhasilan bersama. Kolaborasi guru menciptakan dan membiasakan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas serta kesiapan guru dalam membiasakan diri pada posisi kontrol manajer, mengutamakan restitusi dalam menanamkan disiplin positif bagi murid. Kolaborasi para guru juga sangat dibutuhkan saat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya ketika menggali informasi kebutuhan belajar murid. Adapun cara lain agar memperoleh informasi kebutuhan belajar murid ialah kesiapan belajar murid dapat digali dengan membuat pertanyaan pemantik, melaksanakan pretest, melihat hasil belajar di rapot, bertanya dengan guru lain, membaca jurnal harian murid. Kemudian minat belajar murid juga dapat kita gali dengan melakukan wawancara kepada murid secara langsung, membuat kuesioner yang membahas cita-cita, hobi, atau kegemaran mereka. Observasi secara langsung saat KBM, mengamati respon gerak-gerik mereka itu juga bisa kita lakukan. Profil belajar murid dapat kita cari tahu dengan cara wawancara atau kuesioner yang melibatkan murid dan wali murid. Informasi yang sudah dikumpulkan dijadikan sebagai sumber untuk pertimbangan bagaimana konten, proses, produk yang akan kita terapkan. Dengan demikian telah memberikan pendekatan berbeda-beda sesuai kebutuhan belajar mereka. Tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan bagaimana mereka menunjukkan hasil belajar. Usaha yang telah saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan lagi ke depannya ialah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi hingga menarik bagi murid. Pembelajaran yang relevan dan meningkatkan keaktifan serta keterlibatan mereka. Dan membiasakan diri dengan selalu mengoptimalkan penilaian formatif hingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terbentuk secara alami. Demikian refleksi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.